Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita hari ini belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, pada pelajaran keempat dengan tema Bersih itu Sehat. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama, arti bersih dan sehat. Kemudian yang kedua adalah tentang tata cara bersuci. Ayo kita ikuti materi yang pertama, yaitu arti bersih dan sehat. Bersih itu artinya apa? Yaitu bersih adalah bebas dari kotoran. Dan sedangkan arti dari suci adalah bebas dari najis dan juga dari hadas. Anak-anak sekalian, bersuci disebut juga dengan toharo. Jadi, toharo itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah bersuci. Bersuci ada dua macam. Yang pertama, bersuci dari najis, dan yang kedua, bersuci dari hadas. Bersuci dari najis adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat serta benda lainnya. Sementara itu bersuci dari hadas adalah membersihkan atau menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Nah, anak-anak sekalian, macam-macam najis ada 3. Yang pertama, najis mukhaffafah, najis ringan. Contohnya adalah kencing bayi anak laki yang masih minum ASI, air susu ibu, dan bayi itu belum makan apapun. Kemudian yang kedua, najis mutawassito atau najis sedang. Contohnya adalah kotoran manusia, kotoran hewan, dan juga air kencing orang dewasa. Dan yang ketiga adalah najis mughallado atau najis berat. Contohnya adalah air liur anjing. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah belajar macam-macam najis. Berikutnya kita akan belajar tentang macam-macam hadas. Apakah hadas itu? Hadas ada 2. Yang pertama, hadas kecil. Contohnya adalah kentut, buang angin, ya. Dan kemudian buang air kecil serta buang air besar. Itu adalah hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Contohnya adalah haid. Ini bagi anak-anak wanita. Dan serta nifas. Nifas itu adalah setelah melahirkan bagi seorang perempuan. Nah, berikutnya anak-anak, yang kedua kita belajar tentang tata cara bersuci. Anak-anak, bersuci itu harus menggunakan air yang suci dan bersih. Jadi harus menggunakan air yang suci dan bersih. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu apa saja anak-anak sekalian? Yang pertama contohnya adalah air hujan, kemudian air sungai, lalu berikutnya air terjun, dan juga air salju. Itu adalah contoh air yang bisa digunakan untuk bersuci. Lalu kita berikutnya belajar tentang tata cara bersuci. Baik itu bersuci dari hadis dan kotoran, juga bersuci dari hadas. Nah, anak-anak sekalian, bersuci dari najis dan kotoran bisa kita lakukan dengan cara mandi. Sehingga dengan mandi itu najis dan kotoran yang ada di badan kita akan hilang dan kita menjadi suci. Kemudian yang kedua adalah istinja. Apa itu istinja anak-anak? Istinja adalah bersuci setelah buang air kecil, BAK, atau biasanya disebut dengan pipis. Dan juga istinja adalah bersuci setelah buang air besar, BAB, atau berak. Istinja nama lainnya adalah cebok. Ya, itu anak-anak.
Nah, sekarang bagaimana cara bersuci dari hadas? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah wudhu. Kemudian yang kedua adalah tayamum. Dan yang ketiga adalah mandi jinabat. Yang pertama kita akan membahas tentang wudhu. Wudhu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Kemudian wudhu itu harus menggunakan air yang bersih dan suci. Lalu berikutnya anak-anak rukun wudhu. Rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Ya, itu namanya rukun. Rukunnya wudhu yang pertama niat. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Ketiga membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Keempat mengusap kepala. Kelima mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib, yaitu urut. Urut dari mulai nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu namanya tertib. Berikutnya kita belajar yang kedua tentang tayamum. Apa itu tayamum anak-anak sekalian? Nah, tayamum adalah menghilangkan hadas kecil. Tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu jika tidak ditemukan air. Jadi kalian kalau mau sholat misalkan tidak ada air, maka boleh menggunakan tayamum. Nah, tayamum itu harus menggunakan debu yang suci. Berikutnya anak-anak syarat tayamum. Apa sih syarat-syaratnya tayamum itu? Yang pertama, jika tidak ada air. Kalau ada air tidak boleh tayamum, harus berwudu. Kemudian harus menggunakan debu yang suci. Lalu ketiga, jika telah tiba waktu sholat, jika sudah azan, waktu sholatnya masuk, maka tayamum. Jadi tayamum itu tidak boleh jauh hari atau jauh sebelum datangnya waktu sholat. Lalu keempat, sakit, yang mana sakit itu tidak boleh kena air, maka boleh tayamum. Lalu kelima, dalam perjalanan, bepergian, kemudian tidak menemukan air, maka boleh tayamum. Cara tayamum bagaimana? Yang pertama niat, sama kayak wudhu tadi. Lalu kedua mengusap wajah dengan debu. Ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat adalah tertib atau urut. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 3 tugas, ya, pelajari dulu dari materi yang mulai pertama sampai terakhir tadi, lalu kerjakan tugasnya. Nah, demikian anak-anak sekalian, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.